Shalom saudara, kita sedang hidup pada zaman dengan kebutuhan yang beragam, persaingan yang ketat, dan teknologi yang berkembang begitu cepat, sehingga memberikan kemudahan untuk mengakses dan menyebarkan informasi dalam waktu singkat. Akses informasi yang mudah ini akan menawarkan pilihan dan pemikiran yang beragam, baik nilai, prinsip, dan budaya yang mempengaruhi orientasi dan perilaku seseorang. Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai world or God-oriented culture, atau budaya yang berorientasi kepada dunia atau Tuhan. Sebagai anak Tuhan, tentu kita mengetahui bahwa kita harus memiliki budaya yang berorientasi kepada Tuhan dan bukan kepada dunia. Budaya di sini artinya kebiasaan, perilaku, atau pola hidup yang berstandar kepada kebenaran firman Tuhan. Namun, tantangan untuk mewujudkan perilaku atau budaya yang berorientasi kepada Tuhan tidaklah mudah. Sebagai contoh, budaya dunia memiliki standar-standar tersendiri untuk menilai apakah seseorang dapat diterima dalam komunitas mereka. Penilaian tersebut bisa berdasarkan penampilan, status sosial, status ekonomi, status pendidikan, dan sebagainya. Kondisi yang demikian menunjukkan bahwa salah satu budaya dunia hanya mementingkan atau memfokuskan pada apa yang tampak di luar. Dan hal ini tidak sepenuhnya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tentu saja hal ini perlu kita antisipasi, sehingga sebagai anak Tuhan, kita dapat memiliki perilaku atau budaya yang berorientasi kepada Tuhan dan tidak terjebak dalam budaya yang berorientasi pada dunia. Mari kita bahas 3 budaya yang harus diresponi dengan standar kebenaran firman Tuhan. Pertama, budaya FOMO, Fear of Missing Out. Budaya atau perilaku FOMO adalah perilaku akibat rasa takut karena merasa tertinggal ketika tidak mengikuti sesuatu atau aktivitas terbaru, seperti berita atau tren yang sedang berlaku di dalam masyarakat. Sebagai contoh, beberapa anak muda rela mengeluarkan jutaan rupiah untuk menghadiri konser, hanya karena mengikuti tren, sekalipun tidak benar-benar mengidolakan artis dalam konser tersebut. Bagi generasi senior, sikap FOMO dapat berakibat pada cepatnya penyebaran hoaks, karena kurangnya literasi dan budaya menguji sebelum melakukan sharing konten di grup keluarga, demi dianggap paling up to date dalam lingkungan keluarga. Contoh tadi menunjukkan bahwa dunia menggiring manusia untuk mengejar pengakuan ngetren dari komunitasnya, untuk memenuhi kepuasan diri akan rasa takut tertinggal dari orang lain. Tentu hal ini tidak sesuai firman Tuhan, sebab dapat mengarahkan kita kepada rasa tidak puas diri, dengki, dan memicu sikap sombong bila telah memenuhi tren tersebut. Rasul Yakobus mengingatkan bahwa iri hati dan mementingkan diri sendiri dapat menjadi awal mula kekacauan dan memicu perbuatan jahat. Firman Tuhan mengajarkan agar kita dapat mencukupkan dengan apa yang ada pada kita. Sebuah budaya yang God-oriented akan membuat kita bersyukur dan berkata cukup, walau kita tidak mengikuti apa yang sedang dikerjakan orang lain karena tren. Kedua, budaya cinta uang. Manusia saat ini mudah mengukur kesuksesan orang lain dengan standar seberapa banyak harta yang dimiliki. Bahkan pertemanan dan hubungan antar manusia bisa menjadi sekedar hubungan transaksional yang didasarkan pada seberapa besar cuan atau benefit yang didapat jika berelasi dengan seseorang. Sebenarnya hal ini sudah diperingatkan oleh Rasul Paulus dalam 1 Timotius 3 ayat 1-2 bahwa di akhir zaman manusia akan menjadi hamba uang, sehingga dunia menjadikan uang sebagai ukuran dalam budayanya. Akibatnya, kecintaan akan uang menjadi akar dari segala kejahatan. Manusia rela menjegalkan kerja demi uang, keluarga tidak rukun karena perebutan harta warisan, melakukan judi online hingga terjerat pinjol, atau tertipu investasi bodong demi mendapatkan uang yang banyak. Yesus pun mengajak kita untuk berjaga-jaga dan waspada akan cinta uang. Sebab hidup manusia tidak tergantung dari hartanya, sekalipun harta itu berlimpah jumlahnya. Salah satu penawar atau pencegah sikap cinta uang adalah karakter yang rela memberi. Kita perlu menyadari bahwa kita adalah pengelola dan segala berkat yang Tuhan titipkan tidak dihabiskan untuk diri kita sendiri. Gaya hidup yang God-oriented akan menyadari bahwa berbagi dan memberi adalah suatu budaya kerajaan Allah yang tidak akan membuat orang percaya kekurangan. Justru, sikap murah hati menunjukkan bahwa orang percaya terpanggil untuk bangkit dan menjadi terang serta saluran berkat bagi dunia. Yang ketiga, budaya kompromi akan dosa seksual.
Era saat ini juga dimarahkan dengan anggapan bahwa kebenaran dapat berlaku relatif tergantung kondisi, situasi, budaya, dan pengalaman yang dilalui seseorang. Sehingga standar kebenaran antara satu dengan yang lain bisa berbeda. Budaya ini berpotensi untuk menimbulkan sikap berkompromi untuk melakukan perbuatan dosa, bahkan dosa seksual. Sebagai contoh, fenomena friends with benefit, yaitu hubungan pertemanan berdasarkan manfaat yang biasanya diwarnai dengan aktivitas hubungan intim layaknya suami istri. Fakta tersebut jelas menggerogoti nilai kebenaran dan kekudusan dalam berelasi. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 1 ayat 15-16 jelas mengatakan bahwa kita perlu menjaga kekudusan sebab Allah kita kudus. Budaya yang God-oriented khususnya pada kalangan generasi Yeremia akan terus menjunjung prinsip kekudusan, sekalipun harus melawan arus di dalam pergaulan. Anak-anak muda yang memiliki orientasi untuk menyenangkan hati Tuhan tidak akan kompromi kepada dosa. Budaya inilah yang akan membentuk generasi Yeremia menjadi teladan bagi generasi muda yang lain, dan akhirnya bergerak untuk memenangkan jiwa yang terhilang dalam budaya yang world-oriented. Kesimpulannya, sebagai insan Pentakosta, kita diajak untuk memiliki budaya yang God-oriented, yaitu menjadi orang percaya yang memiliki rasa cukup di dalam Tuhan, tidak cinta uang dan bergantung penuh kepada Allah, serta setia menjaga kekudusan dengan tidak berkompromi terhadap dosa seksual. Budaya seperti ini akan melawan arus yang world-oriented, yang mungkin akan terasa sulit bagi kita. Namun, kesetiaan kita untuk menyangkal diri dan memikul salib dalam mengiring Yesus akan menjadikan kita saksi-saksi Kristus yang kuat dan militan. Mari terus bangkit dan menjadi teranglah, agar nama Tuhan dimuliakan di dalam kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.